Beberapa tahun lalu, pasukan Indonesia memang tidak begitu dipandang oleh banyak negara di dunia. Tentunya, untuk menjadikan seorang tentara tahan banting, kuat terhadap segala hal, sekaligus memiliki keahlian dalam bertempur dan menggunakan senjata, ada latihan-latihan khusus yang dilakukan. Latihan khusus tersebut tentunya bukan jenis yang dapat dikatakan mudah atau biasa, karena tempaan fisik sekaligus mental dipadu-padankan dalam satu rangkaian kegiatan yang dapat membuat orang biasa akan menangis jika tidak kuat menjalaninya. Berikut ini beberapa latihan tempur pasukan elit TNI yang sangat keras. Latihan berenang di kedalaman laut dengan beban puluhan kilogram. Untuk dapat lulus dan masuk menjadi pasukan elit Kopaska TNI Angkatan Laut, maka latihan yang harus dilakukan adalah dengan menjalani tes berenang di kedalaman laut. Tidak hanya itu saja, beban yang harus dibawa juga tidak ringan, karena para tentara harus membawa persenjataan lengkap, serta tas dengan berat yang berkilo-kilo, serta harus berenang ke daratan, setelah dibuang di tengah laut, bahkan dengan kaki dan tangan yang terikat. Latihan berat kedua adalah mode penjelajahan dan survival. Metode latihan pendidikan dasar yang harus dilalui seorang prajurit sebelum masuk menjadi bagian dari pasukan elit Kopassus adalah dengan menjalani mode penjelajahan dan survival di gunung dan hutan. Dalam sesi ini, prajurit akan disekap layaknya tawanan, dan akan dilepaskan satu persatu tanpa dibekali senjata, atau persediaan apapun. Mereka harus mampu bertahan dan dapat melarikan diri dari kejaran para musuh yang tak lain adalah instrukturnya sendiri. Latihan merangkak, dengan diberondong tembakan menggunakan peluru asli. Jika tidak memiliki mental yang kuat, maka akan menangis atau terkencing-kencing dengan metode pelatihan yang dilakukan oleh pasukan elit TNI Angkatan Udara, atau PASHAS ini. Dalam latihan yang sempat direkam, ada beberapa orang instruktur yang berdiri di atas menara, dan menembaki para prajurit yang sedang berlatih, dengan cara tiarap di sebuah lahan berlumpur. Tidak tanggung-tanggung, banyak tembakan yang dilepaskan dengan menggunakan senjata semi-otomatis AK-47 buatan Soviet. Bahkan, video tersebut menjadi viral dan ditonton sekaligus diulas berbagai pihak di seluruh dunia. Banyak orang yang menganggap bahwa metode latihan tersebut sangat tidak manusiawi. Namun justru hal inilah yang membuat para prajurit elit PASHAS memiliki ketangguhan dari sisi mental dan fisik dibandingkan dengan tentara-tentara dari negara lain. 4. Pelatihan survival dan uji daya tempuh. Dalam metode ini, seperti halnya model pelatihan penjelajahan dan survival, para prajurit harus mampu bertahan hidup dengan pisau komando di dalam hutan sekitar 3 minggu. Mereka juga wajib untuk mampu membedakan antara tumbuhan yang beracun atau yang dapat dimakan dan berburu binatang liar. 5. Latihan ketahanan fisik dan mental. Detasemen Jala Mangkara atau biasa disingkat Denjaka adalah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang menduduki posisi tertinggi di atas tentara TNI Angkatan Laut dan Marinir. Untuk masuk menjadi anggota Denjaka, latihan dan tes yang diberlakukan amat sangat berat. Selain ditenggelamkan di tengah laut ganas di sekitar Banyuwangi dengan tangan dan kaki terikat, prajurit juga harus mampu bertahan hidup di tengah hutan alas Purwo, dengan bekal hanya garam saja. Tidak ada persenjataan, makanan atau air minum yang dibawa, karena para prajurit harus mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan segala hal yang disediakan alam. Selain itu, prajurit juga harus memiliki IQ yang tinggi, secara personal harus menguasai teknik strategi individu. Para prajurit ini juga harus dapat terjun
baik di waktu siang ataupun malam tanpa peralatan deteksi sinar inframerah, dan wajib tepat di titik yang diwajibkan. Selain itu, untuk ketahanan menyelam, para prajurit wajib piawai menggunakan kompas dan menghitung derajat daerah sasaran. Setelah semua dapat dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan long march dari daerah Banyuwangi menuju Surabaya, dengan jalan kaki dan bobot yang harus dibawa mencapai puluhan kilogram.